PGB Angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coachee. Bersama saya Meneng Retnawardhani dari SDN Andongsari 5 Dan saya Setiawati dari SDN Taman Sari 01. Saya Aisundani dari SMA Negeri Ambulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Is. Terima kasih Bu. Iya, kemarin katanya mau coaching ya? Iya Bu. Iya. Kalau mau coaching, sepertinya saya ada sesuatu yang mau ditanyakan. Sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sebagai tahapan untuk pra-observasinya. Pada coaching kali ini nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah sudah mengandung pertanyaan berbobot dan bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan coach. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk yang pertama, pertanyaannya, kompetensi apa yang Bu Ais ingin kembangkan di dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti adalah ada 3 Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke. Kemudian dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Bu Ais spesifikkan? Ada 2 Bu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Kemudian dari situ, indikator apa yang ingin dicapai Bu Ais dan di dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai di kegiatan coaching ini adalah saat coach saya dapat mengembangkan potensi di dalam dirinya sehingga dirinya dapat berkembang baik dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri coach itu sendiri Bu. Oh iya, oke, bagus sekali Bu Ais. Ya, saya rasa cukup sekian dulu ya pertanyaannya. Silahkan untuk melakukan coachingnya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Setio. Waalaikumsalam Bu Selamat Is. siang, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Is sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Setio tadi malam WA saya ya, Benar sekali Bu. katanya mau berbincang. Iya Bu. Berbincang soal apa Bu Setio? Ingin berbincang tentang keresahan hati saya Bu mengenai permasalahan yang ada di sekolah. Baik, hari ini kita akan berbincang santai sekitar 15 atau 20 menit membicarakan hal penting yang Bu Setio rasakan hari ini. Ya, Baik. sebenarnya keresahannya itu seperti apa Bu Setio? Keresahan yang saya hadapi itu tentang ini Bu. Jadi anak-anak itu penerapan budaya positif di sekolah itu masih kurang maksimal. Jadi saya bingung caranya bagaimana untuk memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah ini tadi Bu. Jadi seperti itu. Iya. Harapan apa yang Ibu Setio inginkan setelah berbincang dengan saya nantinya? Iya. Setelah berbincang dan menemui Bu Is, harapannya itu saya merasa lega. Setelah itu saya menemukan solusi. Jadi menemukan solusi atas permasalahan saya tadi itu. Baiklah, jadi tujuannya adalah untuk dapat menyampaikan keresahan sehingga nanti bisa lega, dan juga diharapkan nanti Bu Setio dapat menemukan solusi atas permasalahan Bu Setio tadi ya Bu. Iya, benar sekali Bu Is. Baik, menurut Bu Setio apa sih yang Bu Setio pikir bahwa kalau di sekolah Bu Setio itu budaya positifnya kurang maksimal? Iya, jadi gini, beberapa hari ini tuh saya melihat dari sikap dan tindakan murid-murid di sekolah saya Bu Ais. Jadi
seperti beberapa murid itu kurang menjaga dan cinta terhadap lingkungan sekolah. Seperti contohnya, kadang ada beberapa anak itu yang buang sampah sembarangan, guys. Padahal di kantin, di depan kelas, terus di sudut-sudut sekolah, kami itu sudah menyiapkan tempat sampah, tapi mereka tetap membuang sampahnya itu sembarangan, seperti itu, guys. Jadi hal itu yang menyebabkan saya bingung. Terus ada lagi kadang itu anak-anak itu tidak piket, kesadaran piketnya itu masih kurang. Jadi ketika saya datang terus mau masuk kelas, kondisi di kelas itu masih agak kotor. Ternyata ada beberapa yang masih iri-irian seperti itu. Jadi anak-anak itu masih kurang seperti itu dalam penerapan budaya positifnya. Terus ketika saya periksa di kolong-kolong mejanya itu, Bu, banyak sekali sampahnya. Seperti itu, Bu. Berarti tentang kurangnya murid dalam menerapkan budaya positif seperti cinta pada lingkungan gitu ya, Bu. Iya, betul sekali. Tertib dalam melaksanakan piket kelas gitu ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Selain itu mungkin ada lagi, Bu Setio? Ada, Bu, beberapa anak itu kurang bertegur sapa. Jadi misalkan ketemu gurunya itu masih acuh tak acuh, Bu. Jadi tidak menegur dan menyapanya seperti itu. Jadi biasanya itu kebanyakan murid saat bertemu atau berpapasan tadi tidak menyapa kepada bapak ibu gurunya, padahal tahu ada gurunya di situ. Seperti itu, Bu. Gitu ya, Bu. Berarti ada beberapa hal ya sebenarnya mencerminkan tentang budaya positif yang kurang terlaksana maksimal di sekolah Bu Setio. Benar sekali, Bu. Menurut Bu Setio, kenapa sih di sekolah Bu Setio tuh anak-anak seperti itu? Alasan kenapa mereka melakukan tindakannya seperti itu, kurang menyapa kepada gurunya, tidak tepat waktu misalnya dalam melaksanakan piket gitu. Kenapa Bu alasannya kira-kira? Saya itu sudah mencoba mencari tahu ya, Bu, menganalisis dengan menanyakan ke wali kelas, terus juga sharing sesama rekan sejawat yang lain. Nah, ternyata ketika saya tanya pendapatnya ya memang murid-murid ini tadi kurang menyadari budaya positif yang sudah disepakati di sekolah ini tadi, Bu. Seperti itu. Nah, jadi menurut Bu Setio adalah kurangnya anak-anak dalam memahami arti penting gitu. Iya, benar. Budaya positif ya di sekolah. Di lingkungan sekolah seperti itu, Bu. Jadi bingung gitu, Bu. Ya, betul. Kalau menurut Bu Setio sendiri, sebenarnya potensi apa sih yang bisa dilakukan ya dengan dari Bu Setio atau rekan-rekan guru yang lain ya untuk menghadapi masalah yang seperti ini, Bu? Potensi maksudnya bagaimana, Bu? Bisa diulang lagi? Strategi apa? Oh, strateginya. Kalau strateginya itu saya punya rencana ya, Bu. Jadi misalkan ini, Bu, saya ingin rencananya itu sharing sama kepala sekolah. Nah, terus juga ke wali-wali kelas yang lainnya. Terus agar mereka itu lebih sering untuk menyampaikan dan mensosialisasikan budaya positif ini tadi, Bu. Jadi biar kalau misalkan semuanya bergerak bersama, jadi hasilnya nanti harapannya kan budaya positifnya itu akan terlaksana secara maksimal seperti itu. Kalau semuanya sudah saling ayo bareng-bareng seperti itu ya, berkolaborasi. Kadang kan ada yang satu gurunya maksudnya naik di sini tuh disiplinnya tinggi, kadang ada yang agak meleleh. Nah, ini tadi jadi perlu adanya kolaborasi ini tadi seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Setio. Mungkin ada rencana lain yang bisa dilakukan Bu Setio selain itu? Ya, ada, Bu. Jadi saya itu ingin membuat suatu kegiatan cinta lingkungan dengan menata dan menghias lingkungan sekolah, Bu. Misalkan dengan menanami bunga-bunga agar sekolahnya itu terlihat lebih hijau dan lebih hidup, lebih seger seperti itu, dan membuat pagar seperti itu, Bu. Rencana bagus Bu Setio. Rencana ini semoga direalisasikan ya Bu Setio. Benar sekali. Kira-kira kalau direalisasikan itu kapan waktu yang tepat untuk direalisasikan, Bu?
segera ya Bu Wis ya, karena melihat kondisi anak-anak yang kurang melaksanakan budaya positif yang secara maksimal, jadi segera dilaksanakan agar budaya positif ini tadi bisa terlaksana secara maksimal, seperti itu Bu Wis. Terus kalau ini saya itu ingin meminta bantuan kepada kepala sekolah, terus juga semua warga sekolah yang ada di sekolah itu, karena tidak bisa dilakukan sendiri. Budaya positif ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi semua warga harus saling membantu, saling berkolaborasi itu tadi Bu, seperti itu. Jadi semua saling berkolaborasi untuk menjadi teladan ya Bu, budaya positif itu bisa dilaksanakan di sekolah. Betul sekali Bu Is. Memang kepala sekolah tapi juga menjadi tonggak utama ya, karena menjadi pemimpin sekolah. Betul Bu Baik Is. Bu Setio, dari yang sudah Bu Setio sampaikan, menurut saya sangat baik sekali. Semoga rencana-rencana Bu Setio itu bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Iya Bu Is, amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa percakapan kita cukup dulu nih Bu. Nanti kalau di lain waktu Bu Setio sudah melaksanakan dan menemukan hasilnya, mendapatkan hasilnya, bisa berbincang kembali dengan saya Bu. Iya, terima kasih Bu Is atas bantuannya. Semoga kemudian besok di kemudian hari dapat terlaksana dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Bu Setio sendiri gimana perasaannya setelah kegiatan ini Bu? Lega sekali ya Bu Is. Jadi setelah seri ini saya sedikit mendapat solusi seperti itu Bu Is. Apa yang akan saya lakukan ke depannya, seperti itu. Ya, semoga solusi itu bisa terlaksana dengan baik ya. Semangat Bu Setio untuk melaksanakan rencana-rencananya. Ya, semangat selalu Bu Is. Akhiri, terima kasih Bu Setio. Sama-sama, terima kasih. Bu Is tadi sudah melakukan proses coaching ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah saya lakukan tadi. Oh ya, gimana tadi, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Oke. Sebagai kegiatan pasca observasi, saya tadi kan sebagai observernya, saya akan menanyakan sedikit pertanyaan untuk Bu Is. Dalam proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator tujuan yang diinginkan kemarin? Saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alutsista ya Bu. Yang pertama adalah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Selain itu saya juga melakukan coaching dengan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, rencana aksi, dan memaksimalkan potensi coach saya. Ya, oke. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan, Bu Is? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini dapat melakukan coaching dengan baik Bu, yaitu ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot. Harapannya dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya dapat memaksimalkan potensi coaching. Iya, bagus sekali Bu Is. Nah, di situ tadi kan saya sudah mencatat pada rubrik penilaian ya Bu Is ya. Nanti setelah selesai saya rekap, saya kirimkan ke Bu Is melalui WA saja gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Is. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.